Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Anis dengan pelajaran agama. Ibu ucapkan untuk anak-anak semua selamat atas naiknya kalian ke kelas 5. Semoga di kelas yang baru kalian jadi anak yang rajin belajar, rajin beribadah, taat sama Allah, taat sama orang tua, juga taat kepada guru. Dan tidak lupa, semoga kalian menjadi anak yang solih-solihah. Amin. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kelas 5 bab 1 Quran surat At-Tin atau buah tin. Mari kita baca bersama-sama surat At-Tin dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin. Dan demi bukit Sinai. Wahadzal baladil amin. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya neraka. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan? Sesungguhnya adanya keterangan-keterangan itu. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Shadaqallahul azim. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Karena apa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan istimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW.
Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hari kiamat nanti. Al-Quran terdiri atas 114 surah. Salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran adalah surat At-Tin. Quran surah At-Tin berada pada urutan surat ke-95. Surat At-Tin terdiri atas 8 ayat dan termasuk dalam surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Quran surat At-Tin ayat pertama menjelaskan tentang buah tin. Buah tin banyak terdapat di Damaskus, tempat kelahiran Nabi Nuh alaihi salam. Buah tin banyak sekali manfaatnya. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada air seni, menggemukkan badan, dan melonggarkan rongga hati dan limpa. Nah, yang di samping ini adalah gambar buah tin. Masih di ayat yang pertama. Kali ini buah zaitun. Buah zaitun buah yang memiliki keistimewaan karena memiliki kandungan minyak yang melimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki banyak minyak. Buah zaitun banyak terdapat di Baitul Maqdis, tempat kelahiran Nabi Isa. Buah zaitun ini kegunaannya banyak sekali, hampir sama dengan buah tin. Kalau buah zaitun ini kandungan minyaknya yang melimpah. Jadi minyak zaitun bisa dipergunakan untuk masker wajah supaya wajahnya kencang, supaya wajahnya cerah. Nah, bisa pakai minyak zaitun. Mau masak nasi dikasih minyak zaitun, bisa. Nasinya lebih awet, nasinya lebih pulen, dan nasinya tidak cepat basi. Nah, ini salah satu keistimewaannya minyak zaitun. Di ayat yang kedua, Waturi Sinin, menerangkan tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai itu apa? Gunung Sinai adalah tempat suci ketika Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pertama kali dan diangkat menjadi rasul. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Wahadzal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Di ayat ketiga ya. Kota yang aman adalah kota Mekah. Disebut kota aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai kota Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ceritanya besok di akhir zaman itu ada yang namanya makhluk Allah yang namanya Dajjal. Si Dajjal ini tidak bisa masuk ke kota Mekah karena sudah disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Tin ayat ketiga, kota yang aman itu kota Mekah. Jadi siapa yang nanti mau selamat bisa masuk atau bisa lari ke kota Mekah. Lanjut ayat keempat.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk yang sempurna. Manusia diciptakan Allah dengan disertai akal, jasmani, rohani, dan nafsu yang berbeda dengan makhluk lainnya. Anggota tubuh manusia itu seimbang, sehingga mudah melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Nafsu itu keinginan, ya. Jika manusia mengutamakan nafsunya, maka derajatnya akan turun seperti hewan. Manusia juga disertai akal agar bisa membedakan antara perkara baik dan yang batil. Jadi diingat, manusia itu berbeda dengan hewan. Hewan hanya disertai jasmani dan hawa nafsu atau keinginan. Kalau manusia, dia disertai akal. Jadi, kalian harus bisa membedakan. Dan diingat, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Kenapa bisa dibilang sempurna? Karena manusia bisa dilihat oleh mata. Sedangkan makhluk Allah yang lainnya, malaikat tidak bisa dilihat oleh mata. Jin tidak bisa dilihat oleh mata. Terus perbedaannya tadi manusia dan hewan. Kalau hewan sama-sama bisa dilihat oleh mata, tetapi hewan tidak dikaruniai akal, sedangkan manusia dikaruniai akal. Lanjut ayat ke-5. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah akan mengembalikan manusia ke tempat serendah-rendahnya, yaitu neraka. Jadi Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Jadi manusia itu nanti bisa dikembalikan Allah ke tempat serendah-rendahnya, yaitu neraka. Meskipun manusia itu sudah dikatakan makhluk Allah yang paling sempurna. Kenapa bisa diturunkan derajatnya? Karena apa? Karena dengan pengetahuannya. Dia tidak memanfaatkan pengetahuannya dengan sebaik-baiknya. Dengan sikapnya anak sekolah, tapi sikapnya tidak seperti anak sekolah. Sikapnya seperti, pokoknya anak yang gak sekolah tuh kayak apa sikapnya? Ya kan, berani sama orang tua, termasuk salah satunya kayak gitu. Terus disuruh orang tuanya nggak mau, disuruh ngapa-ngapain nggak mau, bantah, sukanya bantah sama orang tua, suka sama guru, nggak ada sopan santunnya sama sekali sama orang tua, sama guru. Nah, kalau sudah berbuat seperti itu, dia nanti akan dikembalikan Allah ke tempat serendah-rendahnya, yaitu neraka. Lanjut ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Jadi kelak akan ada hari pembalasan terhadap amal perbuatan manusia. Manusia dilarang untuk meragukannya karena telah banyak bukti-bukti yang telah ditunjukkan. Maksudnya apa hari pembalasan ini? Hari pembalasan ini adalah hari kiamat. Jadi besok itu bakalan ada hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Jadi kita hidup di dunia ini tidak selamanya.
suatu saat, entah kapan, kita nanti akan mengalami yang namanya kematian. Dan kita juga akan mengalami yang namanya hari kiamat. Jadi kalau Allah sudah malaikat sudah meniup terompet, berarti itu tandanya berakhir sudah kehidupan kita yang ada di dunia. Dan setelah kehidupan di dunia selesai, kita akan masuk ke dalam alam akhirat, di mana di situ perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini akan dibalas oleh Allah sekecil apapun perbuatan kita, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Jika perbuatan baik, Allah akan memberikan kehidupan yang baik juga di akhirat. Tetapi jika kalau kita berbuatnya tidak baik, berarti Allah juga akan memberikan kehidupan yang tidak baik pula di akhirat. Jadi jangan pernah ragu dengan adanya hari kiamat. Kapan itu datangnya hari kiamat? Kita semua tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Hakim yang paling adil adalah Allah. Allah adalah hakim yang sangat adil. Semua perbuatan manusia akan diadili kelak di akhirat. Perbuatan sekecil apapun tetap akan diadili oleh Allah. Kalian berbuat baik sekecil apapun itu, misalnya meminjami teman yang tidak bawa pensil, itu kan perbuatan yang kecil, tapi itu nanti akan dibalas oleh Allah. Perbuatan buruk, biar sekecil itu nanti akan dibalas oleh Allah. Contohnya apa? Bohong sama orang tua, bohong sama guru. Misalnya ditanya, kamu sudah sholat belum? Bilang belum, bilang sudah, padahal aslinya belum sholat. Nah itu kan bohong. Itu bohong sama orang tua, bohong sama Allah. Karena belum sholat kok bilangnya sudah sholat. Nah itu nanti akan dibalas oleh Allah. Karena apa? Allah adalah hakim yang paling adil. Kesimpulan dari bab 1 surat At-Tin. Nomor 1, surat At-Tin terdiri dari 8 ayat dan urutan surat yang ke-95 dan diturunkan di kota Mekah. Kedua, melalui surat ini Allah bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu buah tin dan buah zaitun. Dan satu lagi adalah Bukit Sinai. Yang ketiga, negeri yang aman adalah kota Mekah. Yang keempat, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dan berbeda dengan makhluk lainnya. Kelima, Allah akan mengembalikan manusia ke tempat serendah-rendahnya apabila manusia keluar dari aturan Allah. Yang keenam, manusia menjadi mulia di sisi Allah jika manusia itu beriman dan beramal soleh. Ketujuh, suatu saat akan datang hari pembalasan terhadap amal perbuatan manusia, yaitu hari kiamat. 8. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Itu tadi adalah penjelasan isi kandungan surah At-Tin. Semoga dapat dipahami oleh anak-anak semua. Cukup sekian pembelajaran agama pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.